Makna dari kata tersebut adalah bahwa seumur hidup adalah waktu yang sangat lama, sehingga penting untuk memastikan bahwa orang yang kita pilih untuk bersama adalah orang yang menghargai dan bersyukur atas keberadaan kita dalam hidupnya. Pesan ini menekankan pentingnya memilih pasangan yang menghargai kita, karena hubungan yang berlangsung seumur hidup memerlukan komitmen dan penghargaan yang mendalam satu sama lain. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار هذه Menikah itu bersatu dalam taat, mengelah dalam ego, serta melangkah dalam amal kesolihan. Karena menikah adalah ibadah, bukan hanya mengejar kesenangan semata, tapi ia adalah pengorbanan mengejar ridho Allah. Makna dari kata-kata tersebut adalah bersatu dalam taat. Menikah adalah menyatukan dua individu yang berkomitmen untuk bersama-sama menjalani kehidupan dalam ketaatan kepada alam ini. Berarti pasangan saling mendukung dalam menjalankan ajaran agama dan menjaga keselarasan dalam keimanan. Mengalah dalam ego. Menikah membutuhkan sikap rendah hati dan kemampuan untuk menurunkan ego. Pasangan harus bisa saling mengalah dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini mencakup kesabaran, pengertian, dan kerendahan hati. Melangkah dalam amal kesyolihan. Menikah mendorong pasangan untuk terus berbuat kebaikan dan beramal syoleh. Ini adalah perjalanan bersama dalam melakukan perbuatan baik yang diridai oleh Allah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah. Menikah sebagai ibadah. Pernikahan dipandang sebagai ibadah karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ridho Allah. Menikah bukan hanya untuk mencari kesenangan duniawi, tetapi lebih dari itu, sebagai sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, melalui pengorbanan dan usaha bersama, dalam mencapai tujuan hidup yang diridainya. Dengan demikian, menikah bukan sekadar hubungan romantis, tetapi lebih merupakan komitmen spiritual yang mendalam untuk bersama-sama mengejar ridho Allah dan menjalani kehidupan yang penuh berkat dan kebahagiaan yang diridainya. Seorang laki-laki dituntut dewasa oleh lingkungannya. Namun jika dia bersifat seperti anak kecil di depanmu, percayalah dia telah menemukan rumah ternyamannya. Makna dari kata-kata ini adalah seorang laki-laki dituntut dewasa oleh lingkungannya. Berarti dalam kehidupan sehari-hari, seorang laki-laki seringkali diharapkan untuk menunjukkan sifat-sifat kedewasaan seperti tanggung jawab, ketegasan, dan kemandirian. Tuntutan ini datang dari berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Namun jika dia bersifat seperti anak kecil di depanmu, percayalah dia telah menemukan rumah ternyamannya. Berarti jika seorang laki-laki mampu menunjukkan sisi dirinya yang lebih rentan, ceria, dan spontan seperti anak kecil ketika bersama seseorang, itu menunjukkan bahwa dia merasa sangat nyaman dan aman dengan orang tersebut. Ini adalah indikasi bahwa dia merasa dirinya diterima sepenuhnya, tanpa perlu berpura-pura atau menutupi sifat-sifat aslinya. Orang yang membuatnya merasa demikian adalah orang yang sangat berharga baginya. Seperti rumah yang memberikan rasa aman dan nyaman. Secara keseluruhan, kata-kata ini menggambarkan bahwa ketika seorang laki-laki menunjukkan sisi rentannya kepada seseorang, itu adalah tanda bahwa dia sangat percaya dan merasa nyaman dengan orang tersebut. Mau bertengkar sampai tantrum pun tidak bakal buat hubungan berakhir. Kalau rasa sayang laki-lakinya lebih besar dari perempuannya, makna dari kata-kata ini adalah mau bertengkar sampai tantrum pun tidak bakal buat hubungan berakhir. Berarti meskipun dalam hubungan terjadi pertengkaran hebat hingga mencapai titik emosi yang tinggi tantrum,
hal tersebut tidak akan menjadi penyebab putusnya hubungan. Kalau rasa sayang laki-lakinya lebih besar dari perempuannya, berarti bahwa jika seorang laki-laki memiliki perasaan sayang yang sangat besar terhadap pasangannya, perasaan ini akan menjadi penopang utama yang menjaga hubungan tetap utuh. Besarnya rasa sayang laki-laki tersebut mampu mengatasi dan mengimbangi konflik yang terjadi, sehingga pertengkaran tidak akan memutuskan hubungan mereka. Secara keseluruhan, kata-kata ini menekankan bahwa dalam sebuah hubungan, keinginan dan usaha dari pihak yang memiliki perasaan lebih besar. Dalam hal ini laki-laki dapat menjaga hubungan tetap berjalan, meskipun ada konflik dan tantangan. Cinta dan komitmen yang kuat mampu mengatasi berbagai rintangan yang muncul. I wanna love you like the hurricane. I wanna love you like the mountain rain. Si laki-laki diuji dengan rezeki yang kurang, lelahnya pekerjaan, rindu dan jauh dari rumah. Lalu wanitanya diuji dengan rasa ragu, rindu, cemas dan takut yang ada di pikirannya. Pasti ada cobaan sebelum menuju pernikahan. Tapi jangan pernah, sekalipun hanya untuk berpikir untuk berpisah. Makna dari kata-kata ini adalah, si laki-laki diuji dengan rezeki yang kurang, lelahnya pekerjaan, rindu dan jauh dari rumah. Berarti seorang laki-laki seringkali menghadapi tantangan seperti kesulitan finansial, kelelahan akibat pekerjaan, serta perasaan rindu karena berada jauh dari rumah dan orang-orang yang dicintainya. Ujian ini menguji ketahanan dan keteguhan hatinya dalam menjalani hubungan. Lalu wanitanya diuji dengan rasa ragu, rindu, cemas dan takut yang ada di pikirannya. Berarti seorang wanita dalam hubungan juga menghadapi tantangan emosional seperti keraguan, kerinduan, kecemasan, dan ketakutan akan masa depan hubungan mereka. Ujian ini menguji kesabarannya dan kepercayaannya terhadap pasangan serta hubungan mereka. Pasti ada cobaan. Sebelum menuju pernikahan mengindikasikan bahwa menghadapi cobaan adalah bagian alami dari perjalanan menuju pernikahan. Setiap pasangan akan menghadapi berbagai tantangan yang menguji kekuatan cinta dan komitmen mereka. Tapi jangan pernah, sekalipun hanya untuk berpikir untuk berpisah, menekankan pentingnya untuk tidak membiarkan pikiran tentang perpisahan masuk ke dalam benak. Bahkan ketika menghadapi ujian terberat, ini adalah ajakan untuk tetap teguh, sabar, dan komitmen dalam menjaga hubungan. Secara keseluruhan, kata-kata ini mengingatkan bahwa setiap hubungan akan diuji oleh berbagai tantangan. Namun keteguhan hati, kesabaran, dan komitmen untuk tidak menyerah adalah kunci untuk melewati ujian tersebut dan mencapai kebahagiaan bersama dalam pernikahan. Berjuang bareng dia sayang, raga boleh lelah, tapi hati tak boleh menyerah. Harus saling menguatkan, sampai kita duduk berdua di depan penghulu dan saksi bilang sah. Makna dari kata-kata ini adalah, berjuang bareng ya sayang, mengajak pasangan untuk menghadapi semua tantangan bersama-sama. Bekerja sama sebagai tim dalam mengatasi segala rintangan yang muncul di sepanjang jalan. Raga boleh lelah, tapi hati tak boleh menyerah. Berarti dalam proses perjuangan, adalah wajar jika tubuh merasa lelah karena usaha dan kerja keras yang dilakukan. Namun, semangat dan tekad dalam hati harus tetap kuat dan tidak boleh menyerah meskipun menghadapi kelelahan fisik. Harus saling menguatkan, menekankan pentingnya saling mendukung dan memberikan kekuatan satu sama lain di dalam hubungan. Ketika salah satu merasa lemah atau terpuruk, pasangannya harus siap memberikan dukungan dan dorongan semangat. Sampai kita duduk berdua di depan penghulu dan saksi bilang sah. Menggambarkan tujuan akhir dari perjuangan ini, yaitu mencapai pernikahan yang sah di hadapan penghulu dan saksi. Ini adalah simbol dari keberhasilan melewati semua tantangan dan ujian yang dihadapi bersama. Secara keseluruhan, kata-kata ini mengingatkan bahwa perjalanan menuju pernikahan memerlukan kerjasama, keteguhan hati,
dan saling mendukung antara pasangan. Meskipun tubuh mungkin merasa lelah, tekad dan cinta dalam hati harus tetap kuat. Hingga akhirnya, mereka mencapai momen bahagia di depan penghulu, menyatakan sahnya ikatan pernikahan mereka.